Jaga kewarasan mentalmu, itu jauh lebih penting dari segalanya. Banyak pertanyaan yang meluncur ya, yang ditujukan kepada saya, pertanyaan tentang kehidupan. Gimana sih cara menghadapi orang-orang toksik? Gimana cara menghadapi orang-orang yang sering menceritakan kita di belakang? Itu sering sekali terjadi di dunia nyata. Bahkan pertanyaan-pertanyaan itu sering terlempar ke saya ya, supaya saya lebih bisa detail lagi untuk menjawabnya. Yuk sini sama-sama kita simak dan sama-sama kita bahas tentang bagaimana menghadapi orang-orang yang gak suka sama kita. Hai sobatku semua, terima kasih kalian yang masih setia di channel ini, dan semoga kalian yang masih setia di channel ini diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Dan kini kita sama-sama ketemu dan belajar lagi tentang memperluas wawasan kita. Kenapa harus memperluas wawasan? Karena di kehidupan nyata, di kehidupan kita sehari-hari itu sebenarnya banyak ilmu, banyak contoh, banyak guru yang kita dapatkan di sana. Tapi tergantung dari diri kita sendiri bagaimana cara menyikapinya. Ada beberapa pertanyaan yang ditujukan ke saya ya, supaya saya lebih bisa menjelaskan lebih detail lagi bagaimana cara menghadapi orang yang toksik, atau orang yang selalu menceritakan kita di belakang, atau orang yang selalu menyalahkan kita dalam hal apapun, entah itu teman, entah itu saudara, sahabat, orang tua sekalipun, bahkan pasangan sekalipun. Kok bisa sih orang sedekat itu, yang sedekat dengan kita, kok bisa selalu menyalahkan kita? Ya, karena pikiran dan hati manusia itu sewaktu-waktu bisa berubah. Terkadang dia jengkel, terkadang dia juga baik. Kalau datang mood dia akan baik, kalau datang gak moodnya apa saja yang kita lakukan salah di mata mereka. Jadi di sini kalau kita sebagai manusia yang punya fungsi, kita jangan sampai hidup kita itu merepotkan orang lain. Apa sih yang merepotkan orang lain itu sebenarnya? Contoh, zaman sekarang itu banyak ya orang yang sudah menikah tapi nggak mau tinggal sendiri, bahkan masih nebeng di rumahnya orang tua. Bahkan orang tua itu masih sehat, masih muda, masih bisa mencari uang sendiri, masih punya penghasilan sendiri, tapi kita nggak mau kemandirian, nggak punya mandiri untuk sendiri membangun rumah sendiri, tapi kita tetap nebeng di rumahnya orang tua. Apapun alasannya, itu sebenarnya kita harus sendiri. Namanya berumah tangga berarti kita harus membangun rumah tangga sendiri. Wah, entah itu di sampingnya, entah itu di tempat lain, tapi kita harus berusaha untuk menyendiri, jangan berkumpul bersama orang tua. Apalagi di situ ada beberapa ipar, ada kakak, ada adik, ada saudara, ada nenek. Biasanya seperti itu ya. Di dalam satu rumah, di situ ada nenek, ada tante, ada adik, ada ipar, ada kakak, semua terkumpul di situ. Bahkan sampai kita berumah tangga pun sudah ada anak dan ada cucu, kita tetap di rumah yang sama. Itu biasa akan terjadi percekcokan, dan di situ akan banyak selisih paham, dan di situ akan terjadi kurangnya rasa kasih sayang. Karena apa? Karena kita di situ nggak bisa mandiri, kita tetap merepotkan orang lain terus. Karena kalau memang kita bisa, ngapain sih kita nggak sendiri saja? Gitu. Kalau memang kita bisa dan kita mampu, kita ingin ketenangan, kita setidaknya harus sendiri. Gitu. Kita nggak boleh terus berkumpul di dalam satu rumah. Itu ada beberapa keluarga. Itu menurut aku. Tapi nggak tahu kalau menurut kalian. Yang mungkin ada alasan lain yang aku nggak tahu atau yang nggak aku pahami ya. Tapi yang jelas, kalau menurut aku, karena ini kan pertanyaan ditujukan ke aku, kalau menurut aku sih, kita harus bisa sendiri. Namanya kalau kita sudah berumah tangga itu ya kita tetap sendiri. Kita nggak boleh nimbrung di dalam satu rumah. Itu ada beberapa kepala keluarga, tapi mendingan kita kalau bisa kita sendiri, kita mencari sendiri dan kita membangun rumah tangga kita sendiri gitu, supaya tidak ada orang yang ikut campur atau profesi dalam rumah tangga, apapun yang rahasia dalam rumah tangga itu orang nggak ngerti gitu. Yang kedua itu yang sering terjadi juga, biasanya orang kalau sudah dewasa, sudah lulus sekolah, sudah lulus kuliah, itu masih nggak mau kerja. Sebenarnya kerjaan itu banyak, tapi tergantung dari diri kita sendiri mau atau tidak. Kalau kita nggak mau kerja, kita cuma di rumah saja, itu biasa nanti akan menimbulkan salah paham, akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Karena apa? Karena kita kalau sudah besar, sudah bisa mandiri ya, kita harus bisa menghasilkan uang sendiri. Jangan sampai kita selalu nebeng sama orang tua terus, walaupun orang tua kita orang berada, setidaknya kita bisa menghasilkan uang kita sendiri. Contoh, kalau misalnya kita orang berada, kalau misalnya apa sih pekerjaan orang tuanya, kita bantu selayaknya kita membantu, selayaknya kita bekerja di tempatnya orang lain. Kita harus konsisten, kita harus bantu mereka. Supaya apa? Supaya kita nggak menjadi benalu dalam antara anak dan orang tua, walaupun itu anak sendiri. Tapi kita harus punya prinsip, kita harus punya kreatif, kita harus berpikir. Jangan kita selalu mengharapkan orang tua terus. Suatu saat orang itu bisa berubah ya. Suatu saat kan
Bisa berubahnya itu terkadang pikiran, hati, dan orang itu bisa berubah. Biasanya juga orang berubah itu dia akan tua, dia akan sakit, dan siapa yang akan memegang gitu, siapa yang akan meneruskan gitu. Yang berikutnya adalah orang yang mau bekerja tapi biasa penghasilannya itu hanya dia simpan sendiri, dia tidak mau berbagi, atau mungkin kebutuhannya sendiri pun dia sayang. Biasanya ada ya orang yang bisa bekerja tapi dia mau mengeluarkan uang untuk dirinya sendiri saja sayang, terus kebutuhan dia itu meminta orang lain. Nah, itu biasa yang sering terjadi, tapi sebenarnya itu nggak boleh ya sobatku semua. Walaupun kita itu di sini sudah sama-sama dewasa, kita sudah bisa kerja, setidaknya kamu bisa menghidupi diri kamu sendiri, setidaknya peralatan kamu, kebutuhan kamu yang kamu beli sendiri. Jangan terus kamu sayang dengan uang kamu, karena bekerja kan susah, kamu sayang dengan uang kamu supaya uang kamu itu aman terus, anteng terus di dalam kantongmu, dalam rekeningmu, tapi kamu memakai uang orang lain. Itu biasa orang yang nggak disukai orang, yang di situ akan terjadi salah paham, akan terjadi percekcokan. Jadi di sini sama-sama kita belajar supaya kita lebih pintar lagi dalam berpikir gitu. Kalau bisa usahakan hidup kita itu ya kita yang tentukan, hidup kita itu ya kita yang ngatur, hidup kita itu ya kita yang mengarahkan. Jangan kita merepotkan orang lain, jangan kita nimbrung ke orang lain, jangan kita ngerusuhin orang lain gitu. Jadi orang lain, entah itu saudara, rekan, pasangan, ataupun orang tua, ya biarkan dia hidup dengan sendirinya gitu loh. Bukan hidup dengan sendiri, maksudnya ya kita harus tetap bekerja gitu guys. Jadi jangan sampai kita jadi benalu walaupun itu pasangan kita sendiri. Kalau kita bisa kerja ya kita bekerja, kita bisa menghasilkan uang sendiri gitu. Menghasilkan uang sendiri sebenarnya nggak susah guys, tergantung dari diri kita sendiri mau atau tidak. Aku sebagai ibu rumah tangga yang biasanya cuma di rumah saja, tapi aku bisa menghasilkan uang guys, ya itu harus kalian contoh. Bukan berarti orang yang di rumah itu nggak bisa kerja, atau mungkin bukan berarti ibu-ibu rumah tangga, emak-emak yang cuma di rumah, yang cuma ngomong anak dan masa itu nggak bisa menghasilkan uang. Itu salah. Kalian harus kreatif. Apapun yang kalian kerjakan itu kalian bisa menghasilkan uang deh. Contoh kalian bisa, zaman sekarang kan sudah zamannya sosmed, kalian bisa ngupload video-video yang kalian bikin sendiri. Aktivitas kalian itu kalian bisa bikinkan konten supaya kalian bisa mendapatkan uang sendiri besti. Begitu juga kalian bisa jualan online. Sekarang kan zamannya sosmed, kalian jualan online bisa memposting jualan kalian lewat aplikasi, lewat grup. Apa yang kalian jual itu kalian harus promosikan. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang pintar dan kreatif. Jadi manfaatkan apa yang ada di sekitar kamu supaya kamu itu nggak jadi benalu, supaya kamu bisa menghasilkan uang sendiri walaupun cuma sedikit. Dan di situ kalau kita bisa menghasilkan uang sendiri, di situ tidak ada lagi kesalahpahaman atau mungkin orang yang selalu menceritakan kita di belakang kalau kita itu hanya nebeng gitu besti. Jadi apapun yang terjadi, kita harus bisa mendapatkan uang sendiri walaupun itu cuma sedikit, walaupun kita dinafkahi. Setidaknya kita itu punya prinsip, dinafkahi itu wajib, tapi prinsip untuk mendapatkan uang sendiri itu kreatif, itu sangat bermanfaat sekali untuk kita. Jadi yang kita dapatkan walaupun sekecil apapun itu, kalau kita punya prinsip, kita bisa mendapatkan uang sendiri, itu lebih baik daripada kita cuma berdiam diri atau mengharapkan orang lain. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih sudah nonton dan share video ini jika bermanfaat.